Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Lukas 6 ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Anggo na ubegesa alaidang diulahon, tudos mai tu halak si pajongjong jabu di tano, so marhau jahat tu batu. Ditodong batang aik mai, jadi manigor marupa ma, pola tung marongso. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mendengar membutuhkan usaha dan kesungguhan dari kita, sehingga kita dapat memahami apa yang kita dengarkan, kemudian kita dapat melakukannya. Dalam hal ini Yesus berbicara tentang orang yang mendengar firman Tuhan, namun tidak melakukannya. Ini merupakan bagian penutup dari khotbah di bukit oleh Yesus. Artinya, Yesus telah menyampaikan khotbah, hal-hal yang harus dilakukan, hal-hal yang dikehendaki oleh Yesus kepada para pengikutnya. Sebab dalam mengikut Yesus ada banyak motif orang untuk mengikutinya. Jika motif dalam mengikut Yesus tidak benar, artinya hanya ikut-ikutan saja atau hanya sekedar, maka orang-orang yang demikian hanya mendengar tanpa termotivasi untuk melakukan apa yang telah didengarkan melalui firman Tuhan. Mereka mungkin mengetahui dan mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus, namun mereka tidak dengan sepenuh hati ingin melakukannya. Mereka mengetahui kehendak Allah, namun mereka tidak berniat melakukannya. Mungkin saja melakukannya, tetapi dengan tujuan mencari pujian dan menutupi kesalahan. Yesus menggambarkan orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya adalah orang bodoh, dengan gambaran seperti orang yang membangun rumah tanpa dasar, tanpa fondasi. Sementara orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas dasar yang kokoh. Dan Injil Matius menyebut mereka sebagai orang yang bijaksana. Kelihatannya sama antara orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Sama-sama membangun rumah, namun yang membedakan mereka adalah di fondasinya. Jika orang yang mendengar dan melakukan firman membuat dasarnya adalah batu, sementara orang yang mendengar namun tidak melakukan firman tidak membuat dasarnya. Atau dalam Injil Matius dikatakan dasarnya adalah pasir. Tampak luarnya mungkin bisa saja sama. Namun yang menentukan bukanlah tampak luar, justru yang tersembunyi atau dasar atau fondasilah yang menentukan kekuatan suatu bangunan. Orang yang membangun rumah tanpa dasar akan mudah roboh, yang jika hanya gerimis pun datang menerpa, akan membuat rumah tersebut menjadi roboh dan besarlah kerusakannya. Orang yang mendengar firman Tuhan, namun tidak melakukannya dalam kehidupannya, jika orang tersebut menghadapi tantangan atau masalah yang kecil pun, dia akan mudah jatuh kepada keluhan-keluhan yang berakhir pada keputusasaan. Sahabat yang baik hati, tentunya kita menginginkan seperti seorang yang membangun rumah dengan dasar yang kokoh atau disebut orang yang bijaksana. Jadilah demikian dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Menjadi berkat bagi sesama dengan melakukan firman Tuhan. Jika ada masalah yang datang menerpa, tetap kuat sebab firman Tuhan yang menguatkan dan menuntun kita dalam menghadapi masalah tersebut. Untuk menjadi pelaku firman Tuhan, hal pertama harus kita lakukan adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, dan bertujuan untuk dapat melakukan
apa yang didengarkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Bangunlah hidupmu dengan dasar yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sebab itulah landasan hidup kami, pedoman hidup kami. Pakai hidup kami Tuhan menjadi pelaku firman di sepanjang perjalanan waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.